kasih tepuk tangan dulu buat Wah. Kayaknya harus tepuk tangan Yesus deh, Kak. Oke, tepuk tangan Yesus ya. Tepuk tangan Yesus, prok prok prok, prok prok prok, sus, prok prok prok, Yesus, yes. Gitu, Wah, inget dulu ya kalau pas di sekolah minggu sampai wow, tojok keluar semua ya, gitu ya. Oke, seneng ya. Bareng-bareng. Boleh, sama-sama aja, sama-sama aja. Oke. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Oke, kita ulang lagi sekali lagi ya. Tepuk tangan Yesus ya, sama-sama. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Wah, udah mulai. Luar biasa. Wah, udah yang ngantuk sudah. Langsung bangun semangat ya. Oke, Kak Hendri berdoa ya buat ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, yuk kita berdoa sama-sama. Semuanya tangannya dilipat, tutup mata, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Tuhan, Kau sudah tuntun sertai, lindungi kami, beri kesehatan buat setiap kami, jauhkan kami dari virus corona, jauhkan kami dari orang-orang OTG. Terima kasih Tuhan buat proteksi darah-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih sehat, masih kuat, dan kami mau beribadah saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati kami lagi Tuhan lewat ibadah online sekolah minggu GPI Gajah Mada ini Tuhan. Kami percaya Yesus, tangan kasih-Mu tetap tercurah atas kami, tetap menyertai kami Tuhan, dimanapun kami berada. Walaupun kami beribadah di rumah sekalipun, Engkau tetap memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami Tuhan, karena kami tahu Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang layak diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mau ibadah, kami mau sungguh-sungguh, dan kami mau memuliakan Engkau lewat ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, luar biasa ya Om. Wah, udah siap ibadah ya mereka ya. Karena adik-adik itu kan pahlawan-pahlawan Kristus. Wah iya pasti. Walaupun kecil tetapi mereka bisa jadi pahlawannya Tuhan. Aku pahlawan kecil. Iya, tapi kan pahlawan itu harus sukacita ya Om ya. Oh iya. Iya. Harus loh. Harus sukacita. Harus sukacita karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Dan kita mendapatkan anugerah. Iya. Yang bebas dari dosa. Iya. Harus semangat. Iya. Semangat. Melayani Tuhan juga ya. Kita berikan pujian itu ya. Pujian yang mana Om? Yang mana? Yang sukacita apa yang sukacita? Yang mana Kak Elena? Sukacita dulu. Iya. Oh, sukacita. Iya, harus pakai gerakan ya. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam pam pam. Iya toh. Iya, goyang-goyang ya. Iya. Ayo, sama-sama. Yo Kak. Semangat adik-adik. Yo, bareng-bareng ikut nyanyi sama kita. Ya, puji Tuhan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sama-sama. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh,
sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya sebelah kanan ya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sebelah kiri. Padanya aku berharap. Padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Ke bawah, ke bawah. Ke bawah lagi. Ke atas. Atas lagi. Bawah lagi. Pam 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 pam. Pam pam. Pam 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 pam. Pam pam. Pam 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 pam. Sukacita sama-sama ya. Bareng lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kanan ya. Kanan dulu. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Berharap ya. Padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Kemana Om? Kiri. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Yeay. Lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Wah, pam 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 pam, 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 pam pam pam. Wow, luar biasa. Pam pam gini. Teman kita di sini dulu waktu di ruang serbaguna. Pas depan ini. Pam. Menuju tuh untuk maju lagi. Wah, semangat ya. Di rumah ya segitu. Sama adiknya, ya. Sama adiknya. Sama adiknya. Pam.
Sama papanya? Mamanya juga. Mamanya takut. Lagu. Langsung lari ke belakang. Iya. Udah TPW lah. Iya, semangat ya Mas Ian ya. Saya tepuk tangan dulu. Oh, yeay. Yes. Luar biasa. Iya. Huh. Kita mau Ya. bicara apa lagi, Kak? Wah. Humbilah humbi Pak. Iya. Oh, iya. Sama kakaknya, sama adiknya, Sama mamanya, Maknya? papanya, emaknya, kongnya. Gak apa-apa. Kongnya lagi Iya, mau. nggak ngapa-ngapain, diajakin nyanyi. Iya. Diajakin humbilah humbi Pak gitu. Oke, yuk kita sama-sama pujikan lagu ini ya. Humpilah humpima ya. Sama-sama semuanya ya, adik-adik ya. Ye. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Humpilah humpimpa, Yesus pujaanku. Ya, humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia Bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh meloncat. Ye. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Humpilah humpimpa, Yesus pujaanku. Ya. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia Bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh meloncat. Ya. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Humpilah humpimpa, Yesus pujaanku. Ya. Humpilah humpimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. 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 Yeay. Wah, luar biasa. Jagoan-jagoannya Tuhan ya. Wah. Luar biasa. Wah, ngeri tok ya. Ikan botok. Ya, ngeri. Wah. Kita akan lanjutkan Kak pujian kita Kak. Pujian. Ya, nyanyi apa lagi? Apa lagi ya Kak Elena ya? Ku menang-menang. Oh, Bersama iya. Yesus Tuhan kita harus menang. Ya. Tadi Kita tetap menang. Sukacita ya. Sukacita. Terus kemudian kita punya Jagoan. pahlawan kita Yesus Ya. Kristus dan kita selalu menjadi Pemenang. Karena kita iya. karena Tuhan sama-sama dengan kita Iya. selalu ya. Jadi kita menjadi Nggak pernah kita pemenang. ditinggalkan, ya. Iya, Selalu betul. santai. Adik-adik yang di rumah Iya. jangan takut ya. Karena kita punya Tuhan yang menjadikan kita pemenang. Ya. Oke ya kita ku menang itu ya lagunya. Ya, ku Oh, menang-menang iya. Oke. bersama Yesus Tuhan. Siap. Yuk kita Yo. pujikan lagu itu sama-sama ya. Ku menang ya. Oke. Sama-sama semuanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Wah, luar biasa. Adik-adik semua yang di rumah dipenuhi Roh Kudus ya. Wah. Walaupun masih kecil, sepertinya kok rada aneh gitu ya. Iya. Enggak. Masih kecil pun bisa dipenuhi Roh Kudus. Iya. Minta pada Tuhan. Iya. Yang punya Roh Kudus. Iya. Iya, adik-adik ya. Kita sama-sama minta kepada Tuhan. Walaupun adik masih kecil, tetap kalau kalian minta pasti dikasih sama Tuhan ya. Ya, tiba waktunya kita mau dengerin firman Tuhan ya. Kita mau dengerin satu pujian ya. Ya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus ya. Bagikan tanah kering. Bagikan tanah kering ya. Yang rindu akan air ya. Sama-sama kita akan pujikan pujian ini. Haleluya, sungguh-sungguh adik-adik memujikan pujian ini supaya adik-adik mendapatkan aliran daripada Roh Kudus memenuhi kalian. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Sama-sama dari kita Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan
aku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Terima kasih Tuhan Kristus, kami sudah menaikkan puji-pujian dan kami tahu Tuhan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Walaupun kami ibadah online di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan saat ini Engkau menjamah kami, tangan-Mu ada di atas kepala kami, tangan-Mu ada menjamah dada kami, dan kami merasakan kasih-Mu itu mengalir dalam hidup kami. Kehangatan kasih-Mu membawa kami semakin yakin di dalam iman kami bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu mengasihi anak-anaknya yang berharap kepada Engkau. Anak-anak yang selalu mengharapkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan setiap kami semua. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang akan kami dengar benar-benar akan menjadi benih di dalam kehidupan kami, yang tumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar menghasilkan buah yang baik, karena Engkaulah pohon anggur kami yang baik, yang senantiasa memberikan hidupnya untuk kami, dan kami merasakan kehangatan-Mu itu ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah setiap kami semuanya Kau urapi satu-satu Tuhan, masing-masing kami, dan kami akan mendengar firman-Mu dengan sesungguhan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama dengan Kids GBI Gajah Mada. Dengan Om Ras juga di sini ya. Nah, minggu yang lalu kalian sudah mendengar cerita tentang Samuel ya, yang mengurapi Saul menjadi raja. Dan waktu itu disaksikan hanya oleh sedikit orang karena undangan daripada Samuel ya. Mungkin orang-orang penting ya, petinggi-petinggi daripada orang Israel gitu ya. Nah, satu waktu ya di dalam 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27 ya, nanti kalian bisa baca di situ. Samuel mengerahkan bangsa Israel ya di hadapan Tuhan waktu itu di Mispa ya, di daerah namanya Mispa ya. Di daerah Mispa itu ya dia mengingatkan lagi kepada bangsa Israel ya dengan ucapan Tuhan gitu ya. Nah, ini ucapannya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir
dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah bagi kami seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Ini sebenarnya kisahnya ya, kisah di mana si Samuel ini ya mengurapi Saul yang disaksikan banyak orang, yang kemarin cuma perwakilan, ini disaksikan oleh banyak orang ya. Dari semua suku bangsa Israel. Nah, ini dia nih yang momen-momen paling ini harusnya ini memalukan ya, Tapi ini diceritakan gitu ya. Ya, yang memalukan seperti apa nanti? Begini. Jadi semua suku Israel dikumpulkan ya, dari suku Yehuda sampai suku Benyamin. Suku Benyamin itu adalah suku paling kecil ya, suku yang direndahkan karena ya paling bungsu ya. Jadi sepertinya tuh suku yang tidak dianggap gitu loh. Tapi ternyata ketika ada banyak perwakilan, sekarang berjajar, berdiri kalian di hadapanku, sama seperti itu ya. Semuanya dipilihlah orang-orang ya, dipilihlah pemuda-pemuda yang gagap-gagap, tidak gagap, ya, gagah perawakannya mungkin ya. Semuanya diminta untuk berdiri dan termasuk keluarga daripada Saul ya, anaknya Kis kemarin itu ya. Nah, tapi ini yang memalukan. Mungkin misalnya suku ini berdiri, suku ini berdiri, suku ini berdiri, suku semua berdiri, suku berdiri, suku berdiri semuanya. Giliran suku Benyamin diwakili oleh Saul, dicari nggak ada. Loh, ini memalukan kan? Sampai ini bapaknya juga nyariin, terus bujang-bujangnya mungkin juga nyariin, terus orang-orang pada nengok ke sana, nengok ke sini. Loh, ini kemana ini? Kok nggak ada? Padahal waktunya dia harus diurapi kan? Atau mungkin orang-orang yang di sini juga belum tahu kan? Raja yang harus dipilih itu seperti apa? Nah ini, wah kemana ini? Nggak ada nih. Kemana? Kamu tahu nggak kemana? Aduh, nggak tahu. Kamu tahu nggak kemana? Nggak tahu. Bapaknya mana bapaknya? Bapak Kis mungkin ya. Loh kemana anakmu? Kok nggak kelihatan? Mungkin bapaknya ini juga merasa rendah diri ya, karena dia dari suku Benyamin ya. Kami kan dari suku terkecil, mungkin dia malu gitu ya. Aduh, dicariin kemana-mana nggak ada. Ini padahal waktu ada upacara yang terbesar, di mana semua suku hadir di situ untuk menyaksikan peneguhan, ya, peneguhan raja. Nggak ada. Kemana? Kemana coba? Sudah pada ditanya. Nah, suruh tampil ke muka, suruh mau diurapi, tiba-tiba kok nggak ada gitu ya. Ternyata ada seseorang yang hafal dengan kelakuan daripada si Saul ini. Waduh, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, nyari. Wah, ini padahal upacara penting ini kok sampai dia tidak ada, itu bagaimana? Apakah dia tidak dikasih tahu? Ya mestinya dikasih tahu, sudah diumumkan, sudah diberitahukan bahwa akan ada ya pemilihan raja yang waktu itu memang cuma beberapa orang yang menyaksikan, dan ini akan banyak orang yang menyaksikan
ya, yang kemarin di lembah Efraim, sekarang di Mispa, dan semua orang ada di sini. Kemana dia? Menyusahkan orang saja, gitu ya. Ternyata Saul ini mungkin orang yang tidak punya kepercayaan diri, nggak pede gitu ya. Dan ada yang hafal nih sama kelakuan daripada mungkin bujangnya kali ya yang oh, ada seseorang yang bilang iya Pak dari orang Matri atau orang mana, saya tahu Pak, saya tahu Saul di mana. Beneran kamu tahu? Beneran kamu tahu? Iya Pak, saya tahu Pak. Rodok muka-muka yang konyol gitu, malu-malu gimana gitu ya. Iya Pak, saya tahu. Beneran kamu tahu? Beneran kamu tahu? Beneran kamu tahu? Semuanya bilang beneran. Iya Pak, aku tahu Pak. Biasanya kalau ada momen-momen seperti ini rodok grogi orangnya Pak, dan bersembunyi di barang-barang, di antara barang-barang. Loh, kalau di antara barang-barang itu berarti di gudang kali ya. Ada banyak barang-barang di situ ya. Terus dia sembunyi ngeliatin itu, dia takut-takut gitu ya. Dia nggak pede gitu ya. Padahal badannya ya, perawakannya besar. Lebih besar dari orang-orang lain. Baunya lebih tinggi dari orang-orang lain. Tapi kok, ya kalau bahasa kasarnya, bahasa orang Semarang atau apa ya, yang bilang jembet itu ya, penakut gitu ya. Terus grogi gitu ya, tidak pede gitu ya. Masa orang gede kayak gitu sembunyi di gudang barang-barang itu pas ada upacara besar mau penobatan sebagai raja gitu ya. Sampai akhirnya, ya sudah kalau kamu tahu dia bersembunyi di mana, samperin dia, bawa kemari. Wah, mungkin seperti itu ya. Akhirnya, wah mungkin dia pergi ke gudang itu, ke barang-barang itu, dan akhirnya ketemu beneran. Lagi sembunyi. Sembunyi di situ. Acaranya mulai ditepuk dari belakang. Apa kamu? Waduh, kamu kok ya di sini? Kamu dicari banyak orang, sudah ke sana cepat. Bapak Samuel dan orang-orang yang lainnya sudah menunggu kamu di sana. Mulai dia mungkin wajahnya agak sedikit malu, grogi, nggak ngerti. Tapi ketika dia berdiri, dia ada di tengah-tengah gitu. Lihatlah dia, Samuel mungkin. Dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Lihat perawakannya, dia lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Bahunya lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel terbebas, atau memimpin bangsa Israel memenangkan peperangan pada bangsa-bangsa yang menekan atau menjajah atau menindas bangsa Israel. Ini gantinya nih. Gantinya nih. Selama ini Tuhan yang menjadi raja kalian, ini gantinya. Wah, akhirnya si Saul ini dipilih oleh Samuel dan kembali dipeluk oleh Samuel dan mungkin diurapi lagi oleh Samuel dan mulai diumumkan kepada seluruh bangsa Israel, dialah Saul yang akan menjadi raja buat bangsa Israel, menjadi raja buat kalian, gitu ya. Dan ingat, kalau dia sudah menjadi raja, kalian harus memberikan upeti kepada raja ini, gitu ya, memberi pemberian persembahan, gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang karena menghormati Samuel ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai imam, sebagai hakim saat itu, gitu ya, si Saul ini dipuja-puja oleh bangsa
Israel, hidup raja, yang minta raja kemarin-kemarin itu langsung hidup raja, hidup raja, hidup raja, hidup raja, hidup raja, wah hiduplah raja, wah gitu ya, mereka menyambut dengan senang hati, lupa mereka bahwa Tuhanlah sebenarnya raja satu-satunya yang harusnya memimpin mereka, gitu ya. Wah, Samuel sudah memilih Saul menjadi raja, dan Saul akhirnya mungkin memiliki kepercayaan diri gitu ya, mulai menegakkan bahunya, dadanya dibusungkan begitu ya. Wah, dia dipilih dan dia sudah menjadi raja. Dan akhirnya dia pulang ke Gibea, dan di Gibea itu adalah tempat di mana dia nantinya mungkin dia akan memerintah di situ untuk sementara sebelum dia membuat kerajaan gitu ya. Belum membuat istana gitu ya. Karena tentu saja kemarin Om Pras sudah kasih tahu dia adalah anak seorang yang berada, kaya raya, mungkin rumahnya sudah besar gitu ya. Dia di situ Gibea dan banyak orang mengikutinya. Hidup raja, hidup raja, hidup raja. Tapi yang namanya pemilihan itu pasti ada pro dan kontra gitu ya. Ada yang seneng, tapi ternyata ada yang tidak senang juga. Ada beberapa orang yang mulai, ya nanti kalau kalian baca di ayat yang terakhir ya dari 1 Samuel yang Om Pras sebutkan tadi, gitu ya. Dan itu ada beberapa yang bilang, masa dia dipilih jadi raja beneran? Apakah dia nanti bisa memimpin kita? Kalau aku nggak akan bayar upeti. Ragu ya, ragu aku. Masa dia dipilih jadi raja? Mungkin karena dia dari suku terkecil ya, suku Benyamin, atau mungkin karena ya tindakannya tadi ya, mau diurapi jadi raja, mau dijadikan raja, mau diumumi jadi raja, kok sembunyi di antara barang-barang. Mungkin seperti itu ya. Nggak punya PD tadi. Makanya ada beberapa orang yang, sekumpulan orang yang tidak menghormati, tidak menghargai ketika si Saul dipilih jadi raja. Apakah waktu itu Saul nggak dengar perkataan mereka? Dengar, tapi Saul pura-pura nggak dengar, pura-pura tuli, biarin aja. Yang penting saya sudah dipilih menjadi raja. Dan akhirnya Saul pun atas kehendak daripada raja disahkan oleh Samuel yang sebagai wakil daripada Tuhan ya, wakil daripada Tuhan untuk manusia, untuk Israel gitu ya. Maka hari itu sah Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Hari ini kalian lihat ya, sudah dipilih jadi raja ya, tapi sebelum-sebelumnya dia adalah seorang yang pemalu, tidak punya percaya diri. Tetapi Tuhan punya pandangan lain. Tuhan memilih Saul karena memang ya itu karena tuntutan daripada bangsa Israel. Itu ya, bangsa yang sudah menolak Tuhan. Menolak Tuhan sebagai raja dan memilih manusia. Dan manusia yang tentu saja kita tahu tidak sempurna, memiliki kekurangan gitu ya. Tapi Tuhan mau pakai itu. Tuhan mau pakai ya diurapi. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita juga memiliki kelemahan ya. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah memakai, kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak bisa menolak. Gitu ya. Dan tentu saja Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang itu berjalan sendiri dan pasti akan dituntun oleh Tuhan. Dan memang di dalam kehidupan ketika Saul menjadi raja memang selalu keberhasilan demi keberhasilan. Tetapi satu waktu dia pernah kesandung juga, nanti akan kesandung juga. Dan itulah manusia, gitu ya. Tetapi Tuhan tetap baik menyertai bangsa Israel karena janji daripada Tuhan tidak pernah lepas atas bangsa Israel. Nah, adik-adik, itu tadi sekelumit cerita di mana ketika Saul mau dijadikan raja gitu ya, mau diurapi di depan bangsa Israel, tapi dia memiliki
rasa tidak percaya diri, gitu ya. Ya, adik-adik, hilangkan ya rasa grogi, tidak percaya diri kalau kalian tidak berbuat dosa, ya. Kalian boleh malu, kalian boleh tidak percaya diri, kalian boleh grogi kalau kalian itu berbuat dosa. Kalau selama tidak berbuat dosa dan Tuhan mau memakai, gitu ya, tingkatkan kepercayaan dirimu di hadapan Tuhan dan mulai melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena Saul tadi sudah diurapi Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan dan mau memimpin bangsa Israel menuju kemenangan. Nah, adik-adik juga bisa dipilih oleh Tuhan dalam keberadaan apapun ya. Adik-adik dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Oke? Ya, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk cerita pada hari ini, di mana kami tahu pemilihan seorang raja di Israel saat itu, bangsa Israel menolak Tuhan. Dan Tuhan tempatkan seseorang yang mungkin tidak sempurna, karena ada beberapa keganjilan terjadi. Dan seperti kami Tuhan yang telah Engkau pilih, kami kadang memiliki banyak kelemahan. Tetapi kalau Tuhan sudah mengubahkan kami, maka kami yakin percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami untuk kami bisa menjadi pemenang. Sama seperti Saul yang akan dipilih Tuhan dan menjadi raja, ditempatkan di tengah-tengah bangsa Israel untuk memenangkan peperangan-peperangan. Dan kalau kami berperang melawan hidup kami sendiri yang seringkali digoda oleh iblis untuk berbuat dosa, dan itu peperangan yang mungkin membuat kami seringkali sulit untuk kami menangkan, tetapi karena kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kami, maka kami bisa menjadi pemenang. Tuhan pimpin kami, tuntun kami terus Tuhan, supaya kami menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Dan kami bersyukur untuk hari ini, karena cerita ini mengingatkan kepada kami untuk terus membawa diri kami sesuai dengan keberadaan hidup kami di hadapan Engkau. Sehingga kami Engkau sertai, Engkau pimpin, Engkau bimbing, dan kami tidak akan melewati hari-hari yang menyusahkan, tetapi melewati hari-hari kemenangan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Berkati Papa Mama kami yang sudah seringkali membawa kami, mendorong kami untuk terus beribadah, kiranya biarlah Kau bukakan pintu rezeki selebar-lebarnya untuk Papa Mama kami ya Tuhan, karena selama ini mereka juga bersusah payah untuk mencari nafkah buat kami. Dan kami bersyukur, berterima kasih buat cerita pada hari ini, kiranya biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengingatnya bahwanya Engkaulah satu-satunya Raja kami yang selalu memimpin kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.